Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para peternak kambing di seluruh Indonesia. Menindaklanjuti pertanyaan teman-teman di YouTube ya, kemarin banyak yang tanya setelah saya upload bagaimana trik atau cara agar kambing yang sedang menyusui anaknya umur 2,5 bulan itu sudah kawin ya, bagaimana triknya. Ini di video ini akan saya perjelas bagaimana caranya, karena yang video yang kemarin itu cuma gambaran secara lisan saja, belum saya tunjukkan realnya. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah akan saya tunjukkan bagaimana prosesnya mulai dari awal. Nah, proses dari awal, pertama kita sediakan dulu kandang koloni ya, seperti ini, kandang koloni. Nanti indukan yang anaknya umur kurang lebih 2 bulan ya, jadi saya koloni seperti ini, anak umur 2 bulan, mulai umur 2 bulan saya koloni seperti ini. Dengan harapan nanti pada saat di koloni itu anaknya mulai belajar lari-lari, kemudian induknya juga lari-lari, sehingga proses pemulihan dari lahiran itu akan lebih cepat kalau kita taruh di kandang koloni atau kandang umbaran ya, semi umbaran seperti ini. Kemudian yang tidak lupa, setelah kita menyiapkan kandang koloni, mungkin ketika kita masukkan di hari pertama, kambing-kambing itu nanti akan seruduk-serudukan ya, kalau bahasa Jawanya itu akan bertengkar. Nah, itu wajar karena masih pengenalan. Nanti mungkin di hari kedua, di hari ketiga mereka sudah akur. Nanti yang perlu dicatat adalah indukan yang paling agresif itu nanti bisa kita ikat ya, untuk menghindari kambing berantem secara berlebihan ya. Yang sangat agresif itu kita ikat. Nanti mungkin insya Allah di hari ketiga atau hari kedua mereka sudah akur satu sama lain. Kemudian yang tidak penting, kalah penting lagi adalah masalah pakan ya. Di sini bahkan di kandang koloni ini saya sediakan 2 palung pakan teman-teman. Ini palung pakan yang pertama. Ini saya isi dengan sumber serat ya, seperti rumput pakcong, rumput odot, intinya sumber serat. Saya taruh di kolom di tempat pakan yang pertama. Kemudian kolom tempat pakan yang kedua saya isi dengan pakan comboran. Pakan comboran seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yakni sebagai sumber protein dan karbohidrat ya. Sumber protein dan karbohidratnya ada pada comboran ini, sedangkan sumber seratnya ada pada pakcong dan odot yang saya taruh di palung pakan sebelah sana ya. Jadi palung pakannya itu ada 2 teman-teman ya. Ini palung pakan yang kedua berisi sumber karbohidrat dan protein. Kemudian palung pakan kedua yang pertama ini berisi sumber serat. Tujuannya apa? Kita sediakan 2 tempat palung pakan supaya kambing itu bisa milih sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Kapan dia butuh serat, kapan dia butuh karbohidrat dan protein, biar dia milih sendiri. Kapanpun dia mau makan, semuanya sudah tersedia. Dan stok pakan tidak sampai berebut ya, semuanya bisa makan dengan tenang, bisa makan dengan nyaman, sehingga meminimalisir pertarungan atau rebutan antara kambing satu dengan yang lain.
Nah, nanti kalau sudah kita koloni seperti ini kurang lebih 1 minggu, nanti kita lanjutkan dengan pemisahan cemplay-cemplaynya ini teman-teman. Kita lanjutkan dengan pemisahan cemplay-cemplaynya ini, kita pisahkan. Nah, pisahkan itu ya berdekatan teman-teman. Di sini untuk cemplaynya, kemudian di sini untuk babon-babonnya. Nah, ini ada sekatnya. Ya, kita pisahkan misalkan mulai dari sore seperti ini jam 4 sore. Kemudian besok pagi kita lepaskan lagi untuk agar cemplaynya itu bisa minum. Dan nanti kalau kita beruntung pada saat paginya itu babon-babon yang biasanya menyusui ini susunya akan mentek-mentek teman-teman. Nah, nanti kita bisa perah ya untuk dijual atau untuk nyusui cemplay yang lain juga bisa ya. Kalau saya biasanya saya jual. Oke, untuk selanjutnya saya akan praktekkan bagaimana proses pemisahan dari induk dan cemplaynya ini. Kita pisahkan, cemplaynya nanti posisi di sini, kemudian induknya posisi di sini. Nah, ini teman-teman, proses pemisahan sudah kita lakukan. Cemplaynya kita taruh di sini ya. Ini cemplay-cemplaynya. Cemplay-cemplaynya. Total cemplaynya ada 5 ekor teman-teman. Ada 5 ekor. Kemudian babonnya kita taruh di sini. Nah, dengan cara seperti ini nanti cemplay ini akan belajar untuk mandiri teman-teman, tanpa menjauhkan cemplay itu dari babonnya. Ya, jadi babonnya masih bisa melihat, cemplaynya juga bisa masih lihat babonnya, sehingga tidak teriak-teriak ya. Kalaupun teriak-teriak nggak terlalu parah teman-teman. Beda kalau kita langsung pisah ya. Jadi kita lakukan mulai dari jam 4 sore. Kemudian besok pagi kita kembalikan lagi ke babonnya supaya dia bisa nyusu. Dan ini kita lakukan kurang lebih sampai cemplay itu benar-benar bisa mandiri teman-teman. Nah, nanti pada saat proses pemisahan itu nanti juga akan mempercepat proses kawin babonnya ini. Jadi kalau kita sistem seperti ini, nanti babonnya akan lebih cepat untuk birahi teman-teman. Ya, buktinya dari keempat babon ini yang belum kawin cuma 1 ini ya. Ini mungkin beberapa hari lagi. Kalau yang 3 ini sudah kawin semua. Kemarin ini ya. Videonya juga sudah saya upload ya. Untuk ketiga babon ini pada saat kawin. Nanti bisa cek di video sebelumnya. Nah, itu sudah kawin semua ini. Kecuali yang ini teman-teman. Ini mungkin beberapa hari lagi. Nah, nanti besok pagi kalau kita mau ambil keuntungan lebih, nanti susu dari babon ini bisa kita perah, terus bisa juga kita jual teman-teman ya. Ini pasti besok pagi susunya penuh-penuh karena tidak diminum sama anaknya, dan itu bisa kita manfaatkan untuk menambah pendapatan kita ya. Kita perah kemudian bisa kita jual, karena saat ini banyak sekali orang yang butuh susu kambing. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana berkaitan dengan kebutuhan pakan ya. Pada saat kondisi seperti ini kebutuhan pakan harus los, kemudian nutrisi juga harus ditingkatkan ya. Seperti yang tempat yang saya sediakan ini, serat ada sendiri, kemudian sumber karbohidrat dan protein ada sendiri. Kita kasih makan indukan sama cemplay-cemplaynya ini berlebih ya, supaya mereka kebutuhannya tercukupi, karena ini masa-masa transisi ya, masa-masa sebelum sapi. Jadi kebutuhan nutrisi harus benar-benar diperhatikan agar pertumbuhan tidak terhambat. Oke, demikian
seperti itu teman-teman. Kita lanjutkan besok pagi ya. Kita akan perah susunya, kira-kira dapat berapa indukan yang di sini. Ini sudah kawin teman-teman kemarin. Insya Allah masih produktif ya, karena baru kemarin kawinnya. Jadi insya Allah masih keluar banyak susunya. Besok kita akan video bagaimana proses pemerahan daripada kambing yang kita sapih dari anaknya ini. Oke, kita lanjutkan besok pagi. Nah ini teman-teman, setelah kita pisah mulai dari jam 4 sore kemarin sampai sekarang ini jam 6 pagi ya. Nah ini kondisi susunya besar-besar. Nah ini berisi semua karena tidak didot sama anaknya. Nah nanti kita akan perah susunya, kira-kira dapat berapa, dan nanti hasilnya akan kita jual dan uangnya kita gunakan sebagai tambahan penghasilan untuk peternak kambing. Nah, kita lihat ini pakannya yang kita sediakan kemarin sudah habis ya dimakan. Nah ini tinggal sisa-sisa. Nah ini tinggal sisa sedikit teman-teman. Sisa sedikit. Oke, selanjutnya akan kita perah dulu teman-teman. Kira-kira dapat berapa nanti hasilnya. Nah ini teman-teman, setelah kita pisah mulai dari jam 4 sore kemarin sampai sekarang ini jam 6 pagi ya. Nah ini kondisi susunya besar-besar. Nah ini berisi semua karena tidak didot sama anaknya. Nah nanti kita akan perah susunya, kira-kira dapat berapa, dan nanti hasilnya akan kita jual dan uangnya kita gunakan sebagai tambahan penghasilan untuk peternak kambing. Nah, kita lihat ini pakannya yang kita sediakan kemarin sudah habis ya dimakan. Nah ini tinggal sisa-sisa. Ini tinggal sisa sedikit teman-teman. Sisa sedikit. Oke, selanjutnya akan kita perah dulu teman-teman. Kira-kira dapat berapa nanti hasilnya. Nah ini kambing pertama yang akan kita perah ya. Kambing pertama. Nanti setelah kita perah ini langsung kita masukkan ke anaknya ya. Kita campur dengan anaknya supaya anaknya tidak teriak-teriak. Kita lanjut kambing yang kedua teman-teman. Ini susunya 1 literan ya ini. Ini kambingnya. Lanjut yang berikutnya, babon yang ketiga teman-teman. Ini susunya.
Abi lagi meres kambing. Mau bantuin? Bukis? Iya. Mau bantuin Abi enggak? Pedes. Pedes piro sak ngono? Iki kan misae jejene sore ora. Susah Kak. Mama megang HP, masih megang Aisyah. Bagaimana Kak? Ada kita di piknik di kandang kambing. Lalu kita tidak beli makanan, lalu kita piknik di situ. Lalu kita habis itu pulang mandi kita habis itu kita kalau sudah selesai, terus kita mau mandi kolam renang gas. Oke. Tidak mah. Nungguin Abi ya. Tolongin adek. Tolongin adek. Nah ini teman-teman kita sudah selesai merahnya. Ini kurang lebih dapat 2 literan ya. 2 literan. Nah sebentar lagi kita akan buka pintu penyekatnya supaya anaknya bisa ngedot. Nah ini sengaja kita sisakan sedikit teman-teman ya, di ambing susunya supaya nanti anaknya tetap masih kebagian. Dan kemudian nanti babonnya juga akan terangsang untuk produksi susu lebih karena tadi sudah kita peras dan nanti juga masih ngedoti anaknya, sehingga kambing ini akan terangsang untuk memproduksi susunya lebih banyak karena sudah kita perah, kemudian anaknya juga masih ngedot. Ini misalnya nggak sampai 24 jam ya. Misalnya mulai jam 4 sore kemarin sampai jam 6 pagi ya, ini kita perah. Terus ini teman-teman yang harus kita persiapkan untuk mempermudah pada saat perah, itu di kandang kita sediakan seperti ini, kayu ya. Nah ini untuk ngunci kambing kita ya, seperti ini. Nanti kepalanya kita masukkan sini. Nah terus kita kunci. Nah, supaya kita mempermudahkan untuk merah ya, kita masukkan kayu di sini. Seperti ini cara kerjanya. Ini fungsinya adalah tempat untuk kita merah. Bisa juga untuk ngasih nyuntik, ngasih perawatan ke kambing ya, supaya mempermudah. Buatnya juga gampang teman-teman. Nah, kita tinggal bikin kayu seperti ini. Terus di sana kita kasih baut. Ya, kita kasih baut yang di bawah sana, terus yang ini kita bor. Nah, nanti supaya ada penguncinya di sini ya, bisa sangat mudah sekali bikinnya. Oke, kita langsung buka dulu penyekatnya. Nah kita biarkan anaknya berkumpul dengan babonnya. Nah, teman-teman, ini mau balapan ngedot.
Nah, nanti dengan cara seperti ini babonnya itu pertama keuntungannya akan lebih cepat birahi, kemudian anaknya lebih cepat untuk bisa mandiri, kemudian kita juga dapat susunya, kemudian susu babonnya itu juga akan terangsang untuk produksi lebih banyak karena selain diperah juga masih menyusui anaknya, jadi sangat banyak sekali kelebihannya ya. Yang perlu diperhatikan pokoknya ini makanan teman-teman. Makanan harus benar-benar kita perhatikan karena kondisinya lagi menyusui dan kita perah supaya produksi susunya bisa lancar. Nah, ini untuk hasil susunya bisa kita jual kurang lebih dapat 2 liter. Kalau harga eceran kita jual 40.000 per liternya, kalau grosir biasanya kita jual 30.000. Ini bisa kita gunakan untuk tambahan pemasukan kita. Nah, ini teman-teman, anaknya juga masih dapat dan nanti anaknya juga akan lebih cepat untuk bisa mandiri. Tadi di sana pakannya juga hampir habis teman-teman, pakanan yang kita sediakan untuk cemple-cemplenya. Minum juga harus selalu ready teman-teman. Ini kemarin sore kita isi penuh, sekarang tinggal dikit ya, berarti tadi malam minumnya juga banyak, cemple sama babon-babonnya ini. Oke, demikian sharing saya teman-teman tentang bagaimana cara mempercepat panen cemple, yaitu dengan cara seperti ini, seperti yang saya jelaskan dari awal. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada yang kurang jelas silahkan tanya di kolom komentar. Dan mohon dukungannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya kita lebih semangat lagi untuk ngupload video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.